Mungkin ketika panjenengan semua mendengarkan dari apa yang saya sampaikan ini, saya kira Anda semua juga akan berpikir demikian. Kenapa beliau ini selalu mengungkapkan kalimat semacam itu? Dan kalimat semacam itu memang sukses membuat masyarakat, membuat pemerintah juga ikut menghormati, sangat mensegani oleh seorang beliau, Habib Lutfi bin Yahya. Saya yakin dua kalimat ini memang sengaja digunakan oleh beliau, Habib Lutfi bin Yahya, untuk menutupi apa yang menjadi rencana beliau. Karena memang fakta pemalsuan makam ini memang sudah terjaga. Kita tercinta Indonesia, kita memang butuh ulama-ulama seperti itu. Kita memang butuh. Tapi kita juga jangan sampai terlena jikalau memang yang mengatakan semacam itu ternyata ada kesalahan, tetap harus kita semua harus ikut meluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih mau membahas lagi tentang beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kali ini ada yang menarik ingin saya sampaikan, yaitu mengenai kenapa beliau itu selama ini begitu dielu-elukan, begitu mendapat tempat di hati masyarakat Habib Lutfi ini. Kenapa beliau itu begitu dihormati, begitu disegani di kalangan masyarakat secara luas. Tidak hanya rakyat jelata, tapi juga dari pihak negara pun sangat mengapresiasi beliau, sangat menghargai beliau. Yaitu puncaknya adalah ketika Habib Lutfi bin Yahya ini diangkat oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, diangkat sebagai Watimpres. Ini menunjukkan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu betul-betul seorang tokoh ulama yang betul-betul sudah begitu dikenal luas, sudah begitu dianggap seorang tokoh yang karismatik, seorang tokoh yang begitu dihargai dan disegani. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa beliau ini sampai begitu disegani, sampai begitu dihormati oleh banyak kalangan masyarakat. Apa sebenarnya yang membuat beliau itu begitu dielu-elukan seperti itu? Ini dari pengalaman saya pribadi ya, dari pengalaman saya pribadi kenapa saya ini begitu simpatik kepada beliau, begitu tertarik terhadap beliau. Awal mula saya begitu terkesima ya, istilahnya saya itu tertarik kepada beliau adalah ketika beliau ini dalam setiap ceramah-ceramah beliau itu selalu menampakkan tidak hanya seorang kiai, tidak hanya seorang ulama, tapi beliau itu menampakkan seorang yang berjiwa patriotisme, seorang negarawan sejati. Inilah yang membuat saya tertarik. Nah, di antara kata-kata beliau yang menunjukkan beliau ini sangat patriotisme ya, seorang negarawan, seorang yang menunjukkan cintanya pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kata-kata beliau.
kata-kata beliau yang selalu diucapkan beliau di setiap ceramah beliau, di setiap pengajian beliau. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi, itu membuat saya itu terpesona dengan seorang Habib Lutfi bin Yahya. Kata-kata beliau itu adalah, beliau selalu mengatakan kita sebagai warga negara itu harus jangan sampai mudah diadu domba, jangan sampai mudah dihasut. Kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan mudah dipecah belah. Ini kalimat yang sering saya dengar. Kemudian ada lagi kalimat umat Islam ini jangan sampai antara kiai dan para habaib ini jangan sampai dibentur-benturkan, jangan sampai diadu domba. Karena jikalau para kiai dan para habaib ini dibentur-benturkan, maka yang terjadi kita akan mudah diobok-obok. Jikalau para kiai, para ulamanya dan para habaib ini dibentur-benturkan, dibuat pecah belah, dan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ini mudah dipecah belah, maka kita ini akan menjadi warga negara yang lemah, akan mudah sekali diobok-obok oleh bangsa lain. Kita akan mudah sekali dilemahkan, ditindas. Dua kalimat inilah yang selalu beliau sisipkan dalam setiap ceramahnya beliau, dan hampir kalau saya dengarkan hampir setiap ceramah beliau, hampir setiap pengajian-pengajian beliau tidak pernah meninggalkan dua kalimat ini. Dan memang saya tertarik simpati dengan beliau karena dua kalimat ini. Nah, dari sini kemudian apa hubungannya dua kalimat ini dengan apa yang sudah terjadi terhadap pemalsuan makam yang sudah ramai dibicarakan saat ini? Yaitu ternyata pemalsuan makam ini ternyata sangat berhubungan sekali campur tangan dari beliau Maulana Habib Lutfi, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat sudah semakin banyak yang tahu dengan fakta-fakta ini. Nah, kenapa ketika beliau ini Habib Lutfi, ketika masyarakat sudah mulai banyak yang tahu dengan adanya pemalsuan makam para waliullah, dan termasuk yang paling kita tahu adalah yang terjadi di Semarang, yaitu pemalsuan makamnya KRT Sumodiningrat. Kenapa setelah banyak masyarakat yang tahu ini, sebagian di antara mereka masih banyak yang fanatik pada beliau, yang masih banyak tidak menaruh curiga kepada beliau Habib Lutfi, yang ternyata masih banyak yang husnudon pada beliau. Kenapa? Dari sini kemudian saya mencoba untuk merenung sejenak, menghubung-hubungkan. Ada apa sebenarnya kalimat ini, dua kalimat ini dengan tindakan-tindakan beliau. Nah, ketika coba saya merenung, saya berpikir sejenak, saya yakin apa yang disampaikan beliau, kalimat-kalimat beliau yang selalu beliau ucapkan dalam setiap pengajian, kok kenapa beliau tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu. Dan ternyata kalimat itu memang yang telah membuat saya pribadi, dan ini tentu juga membuat banyak orang begitu simpatik, membuat banyak orang itu menaruh hormat, menaruh segan kepada beliau, karena beliau sangat menunjukkan kecintaannya kepada bangsa ini, negara ini. Nah, kenapa beliau ini kalimat-kalimat ini selalu beliau ulang? Saya jadi yakin bahwa ini memang sengaja, kalimat-kalimat ini memang sengaja selalu beliau ungkapkan untuk menutupi apa tindakan beliau selama ini, agar masyarakat ini tidak curiga apa yang dilakukan beliau. Ini
dari keyakinan saya pribadi. Dan mungkin ketika panjenengan semua mendengarkan dari apa yang saya sampaikan ini, saya kira Anda semua juga akan berpikir demikian. Kenapa beliau ini selalu mengungkapkan kalimat semacam itu. Dan kalimat semacam itu memang sukses membuat masyarakat, membuat pemerintah juga ikut menghormati, sangat mensegani oleh seorang beliau, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi inilah. Jadi kenapa kemudian ketika terjadi polemik nasab ini, walaupun beliau ini sudah banyak orang sudah mengetahui beliau ini memang mungkin bukan dzurriyyahnya Nabi, tapi memang karisma beliau, karisma Habib Lutfi ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa beliau ini masih sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat. Jadi beliau ini pengaruhnya memang tidak bisa dipungkiri, memang masih kuat. Walaupun sebenarnya sudah banyak muhibin beliau yang berguguran karena dari sikap-sikap beliau ini, dari perilaku-perilaku beliau itu sendiri. Tapi bagi mereka yang tentunya menggunakan akal warasnya, bagi mereka yang menggunakan akal sehatnya, tapi bagi mereka yang masih fanatik buta, ini sulit sekali. Saya yakin dua kalimat ini memang sengaja digunakan oleh beliau, Habib Lutfi bin Yahya, untuk menutupi apa yang menjadi rencana beliau. Karena memang fakta pemalsuan makam ini memang sudah terjadi. Inilah masalahnya yang menjadi fakta. Sekali lagi, saya tidak sedang ingin menunjukkan kebusukan, kejelekan seseorang. Tapi sekali lagi, ini untuk meluruskan sejarah. Karena ternyata telah terjadi pemalsuan sejarah, telah terjadi pemalsuan makam-makam. Ini sudah menjadi fakta. Dan juga ini tidak bisa dipungkiri karena di balik pemalsuan makam-makam itu, di balik pemalsuan sejarah itu, ternyata ini ada campur tangan dari beliau Habib Lutfi bin Yahya. Jadi walaupun apa yang disampaikan beliau, memang kalimah-kalimah yang disampaikan beliau ini memang baik. Dan kalimah-kalimah ini kita memang perlu seorang tokoh ulama di Nusantara ini yang selalu mengumandangkan kalimah-kalimah persatuan dan kesatuan untuk negara kita tercinta Indonesia. Kita memang butuh ulama-ulama seperti itu. Kita memang butuh. Tapi kita juga jangan sampai terlena. Jikalau memang yang mengatakan semacam itu ternyata ada kesalahan, tetap harus kita semua harus ikut meluruskan. Harus kita ada kritis. Harus kita semua waspada dan ikut meneliti. Jangan sampai karena kita terbuai oleh kalimah yang begitu baik, yang begitu indah, terus kita lupa mengkritisi kesalahan-kesalahan seseorang. Walaupun ucapan seseorang itu memang baik, apa yang diucapkan itu memang baik, maka tetap kita ambil ucapan itu. Harus kita ambil kalau memang kalimah-kalimah itu memang baik. Tapi kalau ada kelakuan-kelakuan seseorang yang tidak baik, maka kita semua harus bersama-sama, bersatu padu untuk ikut meluruskan. Karena ini menyangkut sejarah, karena ini menyangkut tentang apa yang besok dipahami oleh anak cucu kita tentang kebenaran. Jangan sampai anak cucu kita ini tidak bisa melihat kebenaran yang sebenarnya, tidak bisa melihat sejarah yang sebenarnya. Inilah pentingnya. Ya, kita tetap membutuhkan sosok seseorang ulama yang bisa mengatakan, yang bisa mengajak kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini. Tapi kita juga jangan sampai melupakan tindakan-tindakan orang yang bisa merusak sejarah, yang bisa menggelapkan sejarah bangsa
negara Indonesia tercinta ini. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.